Holly. Halo sobat-sobat, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Semoga video ini bisa sedikit menghibur kalian dan bisa membuat kalian tersenyum ya guys. Karena kebetulan di video kali ini aku akan merekap film yang berjudul Smile. Tapi walaupun judulnya ramah lingkungan, ini film horor ya guys. Oke, langsung saja mari kita mulai. Di awal film diperlihatkan mayat seorang wanita di atas kasur dan ada anak kecil yang terlihat shock sambil menatap mayat itu. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari masa lalu seorang wanita yang menjadi pemeran utama di film ini yang bernama Rose, yang berprofesi sebagai dokter psikiater di sebuah rumah sakit jiwa. Dia diminta untuk menemui seorang pasien pria bernama Carl yang terus-menerus bergumam, "Aku akan mati. Semua orang akan mati. Aku tidak penting. Semua orang tidak penting." Orang itu merasa ketakutan seperti dibayang-bayangi oleh sesuatu. Rose mencoba menenangkannya dengan segala cara. Pasien itu lalu dipindahkan ke ruang observasi. Kemudian Rose meminta teman kerjanya yang bernama Wanda untuk memastikan seseorang rutin mengeceknya setiap 2 jam sekali. Rose bersiap-siap untuk pulang karena habis kerja lembur semalaman. Beberapa detik setelah keluar dari ruang kerjanya, dia mendapat panggilan dadakan untuk menangani pasien baru. Ya ampun, kayak nggak ada dokter lain aja gitu ya. Pasien itu bernama Laura Weaver, seorang mahasiswa pasca sarjana atau S2. Sebelumnya mahasiswi itu jadi satu-satunya saksi dosennya yang bunuh diri. Rose selalu memasuki ruangan itu dan melihat Laura sedang berdiri di pojokan dengan perasaan takut. Rose dengan lembut mengajaknya duduk dan mulai bertanya. Laura mulai menjelaskan dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sesuatu itu bisa menyerupai siapa saja dan selalu tersenyum kepadanya. Namun tersenyumnya menyeramkan. Sesuatu itu bilang ini adalah hari kematiannya. Sayangnya Rose seperti masih menganggap Laura hanya mengalami halusinasi parah, sekalipun Laura membantahnya. Laura benar-benar kesal karena tidak ada satupun yang mempercayainya. Sampai pada akhirnya Laura kembali melihatnya dan berteriak histeris. Laura yang sudah dirasuki mulai tersenyum dan bunuh diri. Ia mati sambil tersenyum sama seperti dosen yang ia lihat sebelumnya. Rose benar-benar shock melihat hal itu. Ngeselin ya, coba dia percaya dari awal gitu ya. Setelah mayatnya dievakuasi, ada 2 polisi yang menanyai Rose secara enam mata. Rose menjelaskan sebelum dia meninggal, dia tersenyum. Tentu saja polisi itu beranggapan kalau Laura itu gila. Selesai ditanya-tanya, Rose langsung pulang. Ketika di rumah, Rose melihat Laura yang tersenyum aneh kepadanya. Lalu datang tunangannya Trevor yang membuat Rose kaget dan menjatuhkan gelas. Kemudian mereka pergi double date dengan kakaknya Rose yang bernama Holly dan suaminya Craig. Sepanjang makan malam, Rose banyak melamun dan sepertinya sedang sensi. Apalagi saat Holly membahas untuk menjual rumah lama mereka. Rose masih tidak setuju bahkan sampai membentaknya. Suasana pun menjadi canggung. Keesokan harinya di rumah sakit, salah satu polisi menghampiri Rose. Ternyata polisi itu adalah mantannya Rose. Dan dia berkata hanya sekadar mampir untuk melihat keadaan Rose karena lagi bertugas di dekat situ. Sepertinya ada yang gagal move on nih. Rose bilang baik-baik saja dan pergi karena harus kembali bekerja. Wanda lalu berkata Rose itu sudah tunangan. Tapi kalau aku belum loh mas. Mbak Wandanya malah promosi. Ya nggak apa-apa ya kan. Ketika Rose membaca artikel soal kronologi bunuh diri dosennya Laura, Holly menelpon untuk meminta maaf. Rose pun minta maaf juga. Dan happy ending. Belum ya, masih jauh. Ada hal aneh saat Rose melewati kamar pasien Carl. Dia tersenyum menatap lurus ke depan pintu. Lalu Rose menghampirinya dan mencoba berinteraksi. Lagi-lagi dia bergumam, "Aku akan mati. Semua orang akan mati." Tapi kalau sekarang dia sambil tersenyum lebar. Dan tiba-tiba dengan nada tinggi dia berkata kepada Rose, "Kamu akan mati," secara terus-menerus. Itu membuat Rose sangat ketakutan dan memanggil petugas untuk menenangkannya.
Kepala rumah sakit, Dr. Desai meminta Rose untuk cuti selama seminggu tanpa potongan gaji karena khawatir dengan kondisi Rose pasca kejadian bunuh diri Laura. Rose awalnya menolak, tapi pada akhirnya mengiyakannya. Kemudian dia pergi ke toko mainan untuk membeli mainan kereta sebagai kado untuk keponakannya. Ketika sedang membungkus kado di rumah, tiba-tiba alarm rumah berbunyi. Kebetulan Trevor sedang lembur, jadi dia di rumah sendirian. Rose mengecek segala pintu rumah dan mendapati pintu belakang terbuka. Ada telepon dari First Line Security yang mendeteksi kalau alarm rumah Rose berbunyi. Petugas itu bertanya apakah Rose sedang sendirian. Ia menjawab, ya. Are you sure? What? Behind you. Barulah telepon asli dari petugas berbunyi. Ternyata itu permainan halusinasi yang dibuat oleh si hantu, guys. Setelahnya Rose mencari-cari Mastas hingga keluar rumah. Kucingnya yang tak terlihat semenjak kejadian itu. Pada tengah malam, Rose mendengarkan rekaman percakapan terakhir dirinya dengan Laura. Mendekati akhir rekaman, Rose samar-samar mendengar ada yang memanggilnya. Tapi karena kurang jelas, Rose mengulang bagian itu berkali-kali. Lalu, hantu yang menyerupai zombie Laura memanggilnya tepat di sebelahnya. Rose kaget dan berteriak sampai jatuh dari kursinya. Wajar sih, sumpah jam sekarang gak ada otak, guys. Aku pas nonton juga kaget banget sih. Dengan paniknya ia langsung mengambil pisau. Tunangannya yang datang karena terbangun dan dia ikut panik karena Rose memegang pisau. Keadaan jadi runyam malam itu. Keesokan paginya Rose menemui Madeline, teman sesama psikiater, untuk menceritakan keluh kesahnya. Rose bercerita semenjak kejadian pasiennya bunuh diri, ia melihat dan mendengar hal-hal aneh. Tentu saja Madeline menganggap itu hanyalah efek dari tingkat stres yang sedang tinggi dan trauma lama. Madeline memberikan beberapa saran, dan kemudian Rose pun pulang. Di hari Sabtu, Rose pergi ke pesta ulang tahun anaknya Holly dan membawa kado yang sudah disiapkan. Awalnya pesta terlihat baik-baik saja, namun ketika anaknya Holly membuka kado dari Rose, isinya adalah mayat Mustache atau kucingnya Rose. Lantas semua orang yang ada di ruangan itu gempar. Rose pun sangat shock dan langsung mengambil mayat Mustache sambil menangis. Semua orang melihat Rose dengan tatapan yang sangat tidak menyenangkan. Rose hanya bisa bilang, itu bukanlah ulahnya, sambil menangis. Ya ampun, kasihan banget sih Rose sama Mustache. Di antara orang-orang itu, lagi-lagi Rose melihat Laura yang tersenyum seram hingga terjatuh di atas meja kaca menyebabkan luka-luka di lengannya. Aduh, ngilu banget ngelihatnya. Adegan berpindah ke rumah sakit. Dr. Desai masuk ruangan dan mengkhawatirkan Rose. Tidak hanya kondisi fisiknya saja, tapi fisikisnya juga. Rose melihat Holly yang menjelaskan kejadiannya sambil marah-marah ke tunangannya Rose. Sesampainya di rumah, sebelum keluar mobil, Rose meminta Trevor untuk mencoba mendengarkan dan mengerti apa yang dialaminya semenjak kejadian bunuh diri pasien Laura. Trevor malah hanya terdiam dan melihatnya dengan tatapan takut dan aneh. Itu wajar, karena dia tidak mempercayai hantu atau semacamnya. Well, Rose pun awalnya juga sama, sampai dia mengalaminya sendiri. Alih-alih mencoba mengerti sedikit apa yang dialami Rose, Trevor malah menganggapnya sudah mulai gila dan mengungkit masa lalu Rose di mana ibunya yang meninggal bunuh diri karena mengalami gangguan jiwa dan depresi. Trevor lalu bertanya apakah Rose yang membunuh Mustache. Rose menjawab, itulah makhluk itu. Dengan muka kecewa, Trevor masuk ke dalam rumah. Ih, apaan sih ini cowok amit-amit banget deh. Rose merenung sejenak dan menangis di kamarnya. Lalu ia mulai mencari informasi detail soal dosen Laura yang bunuh diri dan mendatangi kediaman dosen itu keesokan paginya. Rose mulai menggali informasi mendalam lewat istri almarhum. Wanita itu sambil terisak-isak menjelaskan perubahan yang mulai terjadi dengan suaminya. Mulai dari yang awalnya perubahan kecil sampai berujung bunuh diri. Ia menunjukkan gambar-gambar yang katanya sering dilihat oleh almarhum. Gambar-gambar orang tertawa yang mengerikan, salah satunya adalah adik almarhum yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu.
Istrinya berkata ia mulai berubah semenjak pulang dari konferensi yang biasa dia datangi setahun sekali. Setelah ia melihat seorang wanita mati bunuh diri di depannya. Rose bertanya nama wanita itu. Apakah suaminya pernah bercerita kenapa semua ini terjadi? Rose bilang suaminya tidaklah gila, karena ia mengalami hal yang sama sekarang. Tapi tiba-tiba wanita itu kesal, ia malah menganggap Rose gila dan mengusirnya. Rose selalu mendatangi kediaman Jul untuk meminta bantuan. Awalnya Jul kesal karena hari itu adalah satu-satunya hari liburnya. Tapi karena Rose memohon, akhirnya Jul mengiyakannya. Kemudian mereka mencari informasi laporan soal Gabriel Munoz, si dosen. Jul menemukan ada laporan serupa seminggu sebelumnya dari kepolisian utara, soal laporan wanita yang bunuh diri di hotel tempat Gabriel menginap. Wanita itu bernama Angel Powell, seorang agen real estate. Rose langsung meminta Jul untuk mencari tahu laporan detail soal Angel. Jul penasaran sebenarnya apa yang terjadi, tapi Rose memilih tidak menjawab. Ternyata 4 hari sebelumnya ada laporan soal Angel menjadi saksi atas kasus bunuh diri yang disertai bukti CCTV. Mereka melihat orang itu bunuh diri dengan tersenyum. Jul pun bertanya lagi ada apa sebenarnya. Tapi Rose kekeh tidak mau menjawab dan pergi mencetak bukti foto-foto bunuh diri dari setiap korban. Kemudian Rose pulang dan di sana sudah ada Madeline dan juga Trevor. Trevor yang menghubungi Madeline untuk datang melakukan sesi terapi kepada Rose. Rose pun kesal karena di saat Rose membutuhkannya, alih-alih mencoba menenangkan, membantu dan mempercayai dirinya, Trevor malah tak mau ambil pusing dan ambil jalan gampangnya yaitu dengan menghubungi Madeline. Dengan penuh kecewa, Rose mengeluarkan seluruh unek-uneknya dan kemudian pergi. Ia pergi ke rumah kakaknya untuk memberitahu apa yang sedang ia hadapi dan alami sekarang, serta membawa bukti berupa foto-foto yang ia cetak sebelumnya. Dan sekali lagi, orang yang dia harap bisa mempercayainya malah menganggap ia sedang mengalami mental breakdown, seperti yang dialami ibu mereka. Holly menganggap Rose belum bisa terlepas dari bayang-bayang masa lalu ibunya, di saat Holly ingin move on dan terlepas dari semua itu. Rose marah-marah karena dari dulu Holly masih saja egois, mulai dari meninggalkan ia dengan ibunya yang sedang mengalami depresi akut. Sampai sekarang yang tidak mau peduli dan percaya omongan Rose. Holly terdiam sejenak dan berkata jangan ke rumahnya sampai Rose berhenti bersikap aneh. Dan bilang Rose sudah membuat anaknya trauma berat, kemudian masuk ke rumah. Saat Rose sudah di dalam mobil, tiba-tiba Holly keluar lagi dan menghampiri Rose. Begitu di depan mobil, leher Holly tiba-tiba jadi lentur dan menggelantung ke bawah. Ya, ternyata itu si hantu Smile-nya. Malamnya John menelpon dan sudah mengetahui kaitan semua itu dengan kasus pasien terakhir Rose. Totalnya ada 20 kasus dengan pola yang sama, tetapi hanya ada 19 korban jiwa. Karena salah satunya orang yang bernama Robert Tolley berhasil lolos dari pola itu setelah membunuh seorang wanita tak dikenal yang belum pernah ia temui. Tapi pola itu kembali terulang setelah saksi kunci pembunuhan yang dilakukan Robert mati tersenyum beberapa hari setelah melihat pembunuhan Robert. Mereka langsung meluncur untuk menemui Robert di penjara. Dan akhirnya ada satu orang yang percaya sama dia walaupun dia juga sebenarnya tidak percaya dengan hantu. Sampailah mereka di penjara. Mereka pun diperbolehkan bertemu dengan Robert dan mulai berbicara dengannya soal pola kejadian yang sama. Rose pun berbohong dengan berkata ada pasiennya yang mengalami hal-hal aneh yang semenjak dia melihat seorang pria bunuh diri dan bertanya kenapa Robert bisa lolos dari rantai kematian tersebut. Namun Robert hanya ingin menjawab setelah polisi yang bersamanya yaitu Joel keluar. Robert berkata ia menggali informasi sedalam-dalamnya dan menemukan ada kasus yang sama di Brasil beberapa tahun lalu. Dan orang itu berhasil lolos dari rantai kematian setelah membunuh tetangganya dan kutukan itu pun berpindah ke istri tetangganya karena jadi saksi. Jadi intinya kita harus membunuh orang biar terlepas dari kutukan bunuh diri itu guys. Karena panik, Rose keceplosan berteriak, aku tidak bisa membunuh seseorang. Lalu Robert hilang kendali karena takut kutukannya kembali lagi kepadanya dan terus-menerus berteriak mengusir Rose untuk pergi darinya. Petugas pun datang dan mereka pun akhirnya pergi. Joel mengantarkan Rose ke kediaman pribadinya. Trevor beberapa kali mengechat Rose meminta untuk kembali dan membicarakan hal ini. Alah percuma, mau ngomong kayak gimana pun juga Trevor nggak bakal percaya.
Madeline datang ke rumah Rose untuk minta maaf dan ingin bicara baik-baik dengannya. Setelah berbincang panjang lebar, ada telepon berbunyi. Begitu diangkat, ternyata itu telepon dari Madeline. Madeline hantu langsung mengeluarkan jurus senyum creepy-nya dan berkata, hampir waktunya Rose. Hantu itu pun maju dan Rose pun mundur. Tapi nggak pakai cantik ya guys. Hantu itu membuka mulut Rose sambil mengacau selalu menghilang begitu saja. Kemudian Rose pergi ke rumah sakit untuk menemui Cole. Cole terlihat ketakutan dan mojok ke tembok. Rose mencoba menenangkannya sembari mendekatinya, tapi Cole terus-menerus berteriak. Dokter Desai datang dan bilang sedang apa Rose di sini. Rose langsung mengeluarkan pisau dan mulai menusuk-nusuk Cole. Di sini Cole malah tertawa lepas. Dokter Desai yang melihatnya berteriak memegang muka dan mulai mengelupas mukanya sendiri. Rose histeris melihatnya lalu terbangun dari tidur di mobilnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Yang pastinya mimpi buruk buatan si hantu. Dokter Desai menghampiri mobil Rose dan bertanya kenapa ia ada di sini. Kemudian Dokter Desai mengajak Rose ke dalam tapi Rose menolak karena menurutnya tidak aman. Dokter Desai bilang Rose tidak boleh sendirian untuk sekarang. Lalu Rose seperti ada kepikiran sesuatu dan bergumam, aku harus sendirian. Mendengar hal itu, Dokter Desai merasa Rose benar-benar tidak boleh pergi kemana-mana sendirian, apalagi saat ia melihat pisau di dalam mobil Rose. Tapi Rose tidak menghiraukannya dan langsung tancap gas dan pergi dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ternyata Rose berencana untuk pergi ke rumah lamanya di mana tidak ada satupun orang di sekitar sana. Lalu Joel menelepon karena ada surat laporan yang menyatakan Rose berbahaya. Rose mengatakan kepada Joel bahwa ia bertekad untuk memutus kutukan itu dengan mati tanpa ada satu orang pun yang melihat. Tapi tidak memberitahu tempat yang akan ditujunya dan langsung memutus teleponnya. Sampailah dia di rumah lamanya yang sudah terlihat sangat bobrok. Tak terasa sudah malam, ia pun menutup seluruh hordeng rumahnya dan menyalakan lampu serpong untuk penerangan. Kemudian Rose memasuki kamar ibunya dan terlihat ada sosok ibunya yang sedang duduk di kasur. Ibunya berdiri dan berbicara kepada Rose. Ia menyesali segala perbuatannya di masa lalunya. Tapi lalu ia berkata kenapa Rose tidak meminta bantuan saat ibunya sekarat. Rose menjawab karena pada saat itu ia masih kecil dan ketakutan. Ia dihantui rasa bersalah dan ingin mencoba melepasnya sekarang. Lalu ibunya itu mulai tersenyum dan berubah menjadi sosok besar berambut panjang yang mengerikan. Daripada dibilang hantu, kayaknya itu lebih seperti sosok iblis ya. Rose kabur ke ruang tengah, sosok itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghempas Rose ke dinding. Sosok mengerikan itu mencekik Rose dan berkata, kau tidak bisa kabur dari pikiranmu. Ruangan mulai terbakar karena lampu semprong yang dipegang Rose ikut terhempas dan minyaknya bocor. Rose menguatkan pikirannya dan berhasil melawan. Ia mematahkan lengan iblis itu dan memukul kepalanya dengan lampu semprong hingga membuatnya terbakar. Iblis itu berteriak kesakitan sambil memanggil-manggil nama Rose. Rose langsung keluar dari rumah itu. Apinya membesar sampai membakar habis seluruh rumahnya. Rose hanya menatapnya untuk yang terakhir kali dan kemudian pergi. Ia datang ke kediaman Joel dan meminta maaf karena sudah menyeretnya ke dalam masalahnya. Kemudian ia meminta maaf lagi dan bertanya apakah ia boleh tinggal di tempat Joel untuk sementara waktu. Joel memperbolehkannya dan berkata, aku akan bersamamu selamanya. Rose langsung tahu itu bukanlah Joel. Dan sosok Joel itu mulai tertawa. Rose tersadar dan ternyata ia masih berada di luar rumah lamanya yang ternyata belum terbakar. Joel sampai di sana dan Rose langsung masuk ke dalam rumah itu. Tetapi hebat juga ya Joel bisa tahu Rose ada di sana gitu. Di dalam rumah sosok iblis itu datang dan menghampiri Rose. Mendengar teriakan mantan kekasihnya yang sangat keras yaitu Rose, Joel berusaha mendobrak pintu rumah. Tapi sayangnya iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuh Rose. Saat Joel berhasil mendobrak masuk, ia melihat Rose tersenyum kepadanya sambil membakar dirinya sendiri. Dan film pun selesai. Aduh guys, endingnya membagongkan sekali ya. Tapi semoga rekap film yang endingnya membagongkan ini bisa cukup menghibur kalian ya guys. Oke, sampai di sini saja rekap film Smile dari aku dan jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys.
Ya, thank you for watching my video and bye bye. Assalamualaikum.